Sahabat Sari Lopis yang saya cintai, dalam kesempatan ini saya akan menginformasikan tentang masalah kekuatan perjanjian untuk kesediaan membayar hutang dari pihak lain kepada debitur dalam melunasi hutangnya. Jadi ada suatu peristiwa debitur ini meminjam uang di bank. Kemudian pinjaman ini sudah memenuhi syarat penandatanganan perjanjian kredit, kemudian jaminannya dibebani hak tanggungan. Nah, cuman jaminannya ini, agunannya ini adalah milik orang tua dari debitur. Nah, si debitur ini kebetulan dia bekerja di sebuah koperasi. Nah, dia membantu koperasi untuk meminjam uang atas nama debitur dengan jaminan dari agunan milik orang tua dari pihak debitur. Jadi, nah si debitur ini dia membuat perjanjian dengan koperasi, dengan ketua koperasinya, bahwa hutang nanti pinjaman yang dipinjam oleh bank di bank itu nanti cicilannya akan dibayar oleh pihak koperasi. Nah, dia buat perjanjiannya lengkap, karena juga debitur takut nanti kalau koperasinya ternyata tidak mampu melunasi, bagaimana jaminan orang tuanya. Nah, dia persiapkan perjanjiannya dengan baik. Nah, dalam perjalanannya itu di angsuran pertama, kedua, ketiga itu lancar ya. Tapi sampai kepada tahap pelunasan ternyata koperasi tidak mampu untuk membayar. Sampai-sampai pada bank berikan peringatan untuk jaminannya dilelang. Dan akhirnya memang koperasi tidak bisa membayar. Debitur juga tidak bisa membayar. Debitur lalu menuntut pihak koperasi agar koperasi itu membayar, melunasi. Nanti takut nanti jaminannya nanti dilelang. Tapi apa boleh buat, koperasinya karena mengalami kerugian akhirnya tidak bisa membayar hutang. Lalu pihak bank melelang melalui kantor lelang. Akhirnya pihak pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi. Nah, di sanalah pihak debitur itu mengajukan perlawanan terhadap eksekusi. Nah, perlawanan ini lalu disidangkan di pengadilan. Lalu pengadilan memutus bahwa perlawanan itu ditolak. Nah, meskipun ada perjanjian yang menyepakati bahwa bahwa koperasi akan membayar itu hutang, itu pengadilan memandang bahwa itu adalah hubungan debitur dengan pihak koperasi. Tapi hubungan hukum antara debitur dengan pihak bank yang sudah berdasarkan perjanjian kredit dan kemudian jaminannya telah dibebani, maka itu menjadi persoalan lain. Sehingga pengadilan negeri menolak permohonan perlawanan eksekusi dari debitur. Kemudian debitur banding. Pengadilan tinggi juga menguatkan putusan pengadilan negeri. Begitu juga Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Nah, dari cerita ini kita ini
dapat ditarik satu kesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat di luar perjanjian kredit itu tidak bisa disangkutkan atau dijadikan bentuk pertanggungjawaban dalam urusan hubungan kredit. Dia adalah merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Nah, sehingga dalam kesempatan ini saya sampaikan, berhati-hatilah dari para nasabah kalau memang ada yang menjanjikan saya yang membayari nanti utang, saya yang mencicil sampai lunas, meskipun dibuat perjanjian secara notarial, ini akan berakibat fatal kepada si debitur, kepada pemilik jaminan, jikalau nanti kredit itu macet. Dan demikian sekilas tentang kekuatan perjanjian debitur dengan pihak ketiga, kaitannya dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur dengan pihak bank. Terima kasih, semoga bermanfaat.